Mereka sudah mencoba melupakanmu, sudah berkali-kali meyakinkan diri bahwa hubungan ini tak sehat, tak layak diperjuangkan. Tapi kenapa setiap kali malam tiba, bayanganmu justru makin kuat menghantuinya? Orang ini mungkin berpura-pura kuat di depan orang lain, tapi dalam hatinya, kamu adalah satu-satunya yang tak bisa dia lupakan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini akan selalu kembali kepada kamu, karena kamu terlalu menggoda dan memikat untuknya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi yang terpancar dari kartu-kartu ini sungguh mengungkapkan gambaran hubungan yang penuh dengan dinamika yang penuh gejolak, namun sekaligus memancarkan kekuatan magnet yang begitu dalam dan sulit untuk dihindari. Seven of Wands menampilkan gambaran perjuangan yang luar biasa, di mana kamu telah berjuang keras untuk mempertahankan harga diri, batasan pribadi, dan energi yang tersisa setelah sekian banyak luka dan cobaan yang harus kamu jalani. Dalam proses ini, kamu telah belajar untuk berdiri teguh di tengah badai kehidupan, menyusun kekuatan dari dalam agar tidak mudah runtuh oleh tekanan dari luar maupun dari dalam dirimu sendiri. Kamu telah berjuang agar tetap utuh, menjaga integritas diri, dan mempertahankan semangat meskipun terasa berat dan penuh tantangan. Tapi di balik keberanian dan keteguhan itu, tersirat sisi lain dari Nine of Swords dan Ten of Swords, yang mengungkapkan bahwa dia sedang dilanda penyesalan yang sangat mendalam. Malam-malam yang penuh ketakutan, dihantui oleh rasa bersalah dan ketidakmampuan untuk melupakanmu, menjadi bagian dari perjalanan batinnya. Pikiran dan hatinya dipenuhi oleh bayang-bayang masa lalu, oleh perasaan tidak mampu menghapus bayang-bayangmu dari ingatan, dan oleh tekanan mental yang terus menggerogoti jiwanya secara perlahan namun pasti. Dia merasa terjebak dalam lingkaran rasa bersalah yang tak berujung, berusaha keras menghapus segala kenangan akan kehilangan yang telah terjadi, namun semakin memperkuat rasa sakit dan kerinduan yang tak tertahankan. Setiap malam menjadi medan pertempuran batin, di mana dia berjuang melawan kekuatan rasa bersalah dan penyesalan yang menyiksa, berharap ada jalan keluar dari penderitaan tersebut. Lalu, muncul kartu Five of Cups sebagai simbol kehilangan dan penyesalan yang sangat mendalam, menggambarkan suasana hati yang penuh dengan duka cita atas momen-momen yang telah terlewatkan dan menyadari bahwa dia telah menyia-nyiakan sesuatu yang sangat berharga dan tidak tergantikan. Ia menengok ke belakang, merenungkan segala kesempatan yang terlewatkan, dan menyadari bahwa kebahagiaan yang pernah hadir mungkin sudah hilang, atau setidaknya sulit untuk dipulihkan. Rasa penyesalan itu menyelimuti seluruh keberadaannya, seolah-olah dia sedang menyelami lautan rasa bersalah yang dalam dan tak berujung. Namun, di tengah semua keputusasaan dan kerinduan itu, kehadiran Ten of Cups dan Two of Cups muncul sebagai sinyal yang sangat kuat bahwa, di kedalaman hatinya, dia tetap memandang kamu sebagai tempat pulang, sebagai pasangan sejati, sebagai jiwa yang tepat untuknya. Meskipun dunia tampak menentang, dan rintangan-rintangan besar menghadang, dia tetap memendam harapan bahwa suatu saat nanti, kalian akan kembali bersatu dan membangun kembali kebahagiaan yang tulus, seperti gambaran keluarga bahagia dan cinta yang abadi. Dia menyimpan dalam hati sebuah keyakinan bahwa ikatan ini tidak akan pernah benar-benar putus, meskipun saat ini mungkin tampak terhalang oleh jarak dan waktu, karena energi yang mengikat kalian jauh lebih kuat daripada sekadar cinta biasa. Seven of Pentacles menampilkan gambaran bahwa saat ini dia sedang melakukan proses menimbang-nimbang, mengamati dari kejauhan, dan menunggu waktu yang paling tepat untuk tak kembali. Ia tidak menyerah begitu saja, karena dia percaya bahwa usaha dan kesabaran akan membuahkan hasil yang tak terduga. Dia sedang memantau situasi dari kejauhan, memperhatikan perkembangan hubungan kalian melalui berbagai cara.
baik secara langsung maupun tidak langsung. Energi Page of Swords menandakan bahwa dia masih aktif, memantau kamu secara diam-diam, melihat media sosialmu, bertanya-tanya kepada orang-orang yang kalian kenal, dan mencoba memahami apakah hatimu masih terbuka untuknya atau sudah tertutup rapat. Ada rasa penasaran yang besar dalam dirinya, sekaligus rasa takut bahwa kamu sudah melupakan dan menghapus keberadaannya dari hidupmu. Hubungan ini, meskipun tampaknya mengalami banyak cobaan dan rintangan, belum benar-benar berakhir. Bahkan jika kamu merasa sudah menutup semua kemungkinan, dan mungkin sudah merasa bahwa semuanya sudah selesai, semesta tampaknya belum selesai menuliskan takdir kalian. Ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik layar, mengatur jalannya waktu dan peristiwa yang akan mempertemukan kalian kembali. Mungkin kamu adalah pelajaran terbesar dalam hidupnya, sebuah pengalaman yang harus dia jalani agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Atau bisa jadi dia adalah karma yang harus dia hadapi sebelum akhirnya benar-benar bisa tumbuh sebagai jiwa yang matang dan penuh kebijaksanaan. Kesimpulannya, orang ini akan kembali, berulang kali, karena magnet yang mengikat kalian bukanlah sekadar perasaan biasa. Magnet itu adalah energi yang sangat kuat, yang melampaui batas dunia fisik dan menyentuh aspek spiritual, emosional, bahkan batin terdalam dari keberadaan kalian berdua. Kamu bukan hanya seseorang yang dia sukai secara sesaat, melainkan energi yang menggoda dan memikat secara mendalam, begitu dalam sehingga sulit untuk diabaikan. Kamu adalah kekuatan yang memicu getaran dalam dirinya, suatu energi yang meresap ke dalam jiwa, menyentuh inti keberadaannya dan membangkitkan hasrat yang tak pernah padam. Hubungan ini bukan sekadar soal cinta yang biasa, tetapi tentang koneksi spiritual yang dalam dan tak terputuskan, yang terus memanggil dan menarik satu sama lain, meskipun jarak dan waktu mencoba memisahkan. Jadi, bersiaplah, karena energi ini akan terus berputar dan kembali lagi, menegaskan bahwa takdir kalian memang telah dipersiapkan untuk bersatu, meskipun jalannya penuh liku dan tantangan. Kamu adalah energi yang memikat secara batiniah, secara emosional, dan secara spiritual. Sebuah magnet yang tak terbantahkan dan tak pernah pudar, menunggu saat yang tepat untuk kembali menyatukan dua hati yang tak pernah benar-benar berpisah. Dalam kedalaman hati terdalamnya, ada kekuatan yang terus membara, menunggu waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali cinta yang pernah ada. Dia mungkin saat ini tengah berjuang melewati berbagai luka dan penyesalan. Namun di balik semua itu, ada harapan yang tak pernah padam bahwa suatu hari nanti, kalian akan bersatu kembali dalam ikatan yang lebih kuat dan lebih dalam dari sebelumnya. Dia menyadari bahwa perjalanan menuju penyembuhan dan kedewasaan bukanlah hal yang mudah, dan bahwa semua luka yang dia rasakan adalah bagian dari proses itu. Oleh karena itu, dia berusaha menahan diri, menunggu momen yang paling tepat, sambil terus memantau dan menjaga ikatan energi yang tak kasat mata ini. Karena dia tahu bahwa hubungan ini bukan sekadar soal keberanian dan usaha semata, melainkan tentang energi yang saling menarik dan menolak untuk dipisahkan, sebuah kekuatan yang melampaui logika dan waktu. Kamu bukan hanya sekadar orang yang dia cintai, melainkan sebuah energi yang memikat dan menggoda secara spiritual, emosional, dan batinial. Kamu adalah kekuatan yang terus memanggil dan menariknya kembali, bahkan di saat dia merasa harus berjuang keras melawan rasa bersalah, penyesalan, dan ketidakpastian. Hubungan ini adalah tentang kekuatan yang melampaui dunia nyata, sebuah magnet yang mengikat kalian lebih dari sekadar perasaan biasa. Kamu adalah energi yang menunggu saat yang tepat untuk kembali menyatukan dua jiwa ini, karena kalian berdua sudah dipertemukan oleh kekuatan yang lebih besar dari diri kalian sendiri. Sebuah takdir yang tak pernah benar-benar berakhir, melainkan terus berputar, dan menunggu waktu yang tepat untuk bersatu kembali dalam kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Jadi,
Dalam setiap helaan napasnya yang penuh kerinduan dan harapan, dia menyimpan kekuatan dari energi yang tak terlihat namun begitu nyata. Suatu kekuatan yang terus membara dalam hatinya, menunggu saat yang tepat untuk menghidupkan kembali cinta yang pernah ada, dan mempertemukan kembali dua jiwa yang memang tak pernah benar-benar berpisah. Dia mungkin saat ini tengah berjuang melewati berbagai luka dan penyesalan yang mendalam, tetapi dia tahu bahwa di balik semua itu ada harapan yang tak pernah padam, bahwa suatu saat nanti kalian akan kembali bersatu dalam ikatan yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih abadi. Karena pada akhirnya energi ini adalah kekuatan yang tak terbantahkan dan tak pernah pudar. Sebuah magnet yang terus menarik dan menunggu waktu yang sempurna untuk menyatukan dua hati yang memang dirancang untuk bersatu kembali dalam kebahagiaan sejati dan kekal. Orang ini akan selalu kembali kepadamu, karena baginya, kamu bukan sekadar cinta lama yang pernah mengisi ruang di hatinya, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan tak terbantahkan. Kamu adalah godaan yang begitu kuat, yang tidak mampu ia lawan meskipun ia mencoba mengabaikan, meskipun ia berusaha menepis bayang-bayangmu dari pikirannya. Bukan hanya karena parasmu yang memukau, bukan hanya karena cara bicaramu yang mampu membuat logikanya hilang seketika, tetapi karena seluruh energi dan aura yang melekat padamu telah menembus ke dalam relung terdalam dari jiwanya, melekat begitu dalam hingga sulit untuk dihapus. Bahkan saat dia berusaha melupakanmu, menenggelamkan diri dalam berbagai kesibukan dan mencari pelarian di tempat lain, bayanganmu justru semakin nyata dan memuncak, hadir di setiap sudut pikirannya. Terutama di waktu malam, saat dunia mulai diam, dan suara hatinya mulai berbicara dengan kejujuran yang paling murni. Seven of Wands menunjukkan bagaimana kamu selama ini telah mempertahankan batasmu, menjaga martabatmu, dan tidak mudah kembali ke pelukan yang pernah menyakitimu. Kamu adalah benteng yang kokoh, yang melindungi hati dan harga dirimu dari jebakan yang pernah menyakitimu sebelumnya. Tapi disitulah justru keunikan dan daya tarikmu kian memancar. Kamu bukan zona nyaman yang bisa dia miliki kapan saja, karena kamu adalah tantangan yang membakar semangatnya, yang mampu membuat egonya runtuh dan menimbulkan kekaguman, sekaligus kekhawatiran dalam dirinya. Kamu adalah satu-satunya yang mampu mengguncang fondasi egonya, yang mampu membuatnya merasa kecil dan rapuh di hadapan kekuatan keberanianmu. Sementara kamu menunjukkan kekuatan, keteguhan, dan kedewasaan, dia justru makin terpuruk, tenggelam dalam luka dan penyesalan yang tidak mampu ia ungkapkan secara langsung. Nine of Swords dan Ten of Swords menggambarkan dengan sangat jelas bahwa di balik wajahnya yang tampak tenang, terdalam hatinya penuh luka yang dia sembunyikan sendiri, rasa sakit yang terus menggerogoti jiwanya secara perlahan namun pasti. Dia tidak ingin terlihat rapuh, tidak ingin menunjukkan kelemahan yang sebenarnya menguasai dirinya. Tetapi kenyataannya, dia belum pernah merasa sedalam ini sejak kamu pergi meninggalkannya. Setiap malam menjadi medan pertempuran batin, di mana rasa bersalah dan penyesalan merasuk ke dalam relung terdalam jiwanya, membuatnya terjaga dalam kesendirian dan keheningan yang penuh luka. Dia berusaha menutupi rasa sakit itu, berusaha menyembunyikan ketidakmampuannya menghadapi kenyataan bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kamu. Five of Cups menegaskan bahwa penyesalan kini menjadi teman akrab dalam hidupnya. Ia menyesali setiap kata yang pernah diucapkan, setiap kesempatan yang telah dia sia-siakan, dan yang paling dalam, penyesalan karena tidak pernah benar-benar berjuang untukmu saat kamu masih bersedia bertahan. Ia ingin kembali, bukan hanya karena rasa bersalah yang membelenggu hati, tetapi karena di kedalaman jiwanya, kamu adalah satu-satunya yang benar-benar dia lihat dalam gambaran masa depannya. Sebuah Ten of Cups yang menggambarkan kebahagiaan utuh, harmoni, dan cinta yang tulus yang ingin dia capai bersamamu. Kamu adalah gambaran sempurna tentang kebahagiaan yang selama ini dia cari, yang selalu dia impikan, dan yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Namun sekarang, dia hanya bisa mengamati dari kejauhan,
menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Seven of Pentacles menunjukkan bahwa dia sedang melakukan proses menimbang-nimbang, mengamati keadaan dari jauh, dan menunggu momen yang paling pas untuk melangkah. Dia tidak berani melangkah terlalu cepat, tapi juga tidak mampu menjauh sepenuhnya. Page of Swords adalah simbol bahwa dia masih diam-diam memantau hidupmu, mengamati setiap postingan di media sosial, mencuri dengar kabar dari orang-orang yang dekat denganmu, dan diam-diam bertanya-tanya dalam hati, apakah kamu masih menyisakan ruang untuknya? Apakah hatimu masih terbuka, atau sudah tertutup rapat dan tidak ada harapan lagi? Two of Cups muncul sebagai panggilan dari alam bawah sadar yang sangat kuat. Ia tahu apa yang dirasakannya bukan sekadar cinta biasa, ini lebih dalam, lebih misterius, dan tak terelakkan. Kamu adalah bagian dari jiwanya, bagian yang tidak mampu diabaikan begitu saja. Ia merasa bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar dunia nyata, sesuatu yang melampaui batas-batas logika dan waktu. Kamu adalah bagian dari dirinya yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan dia belum siap menerima kenyataan bahwa semuanya harus berakhir. Dia mungkin telah mencoba berkali-kali untuk move on, tetapi hati dan pikirannya selalu kembali kepadamu, seperti gelombang yang tak pernah bosan menyentuh pantai yang sama. Meskipun ombak itu membawa kembali kenangan pahit dan manis sekaligus. Jadi jika kamu bertanya, apakah dia akan kembali? Jawabannya adalah ya, pasti. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Karena kamu terlalu menggoda, terlalu memikat, dan terlalu penting dalam hidupnya untuk dilupakan begitu saja. Kamu adalah pelajaran yang belum selesai dia pahami sepenuhnya. Sebuah kekuatan yang terus menarik dan memanggilnya kembali ke dalam pelukan yang pernah menyatukan kalian. Tapi, pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah kamu masih menginginkan dia kembali dalam bentuk dirinya yang sekarang? Apakah luka-luka yang dulu menancap sudah sembuh, atau justru akan kembali berdarah jika kamu membuka pintu itu lagi? Hubungan ini adalah campuran antara karma, pelajaran jiwa, dan cinta yang belum selesai dituliskan. Kamu bisa menghindar, menutup pintu, dan berpura-pura tak peduli, tetapi semesta akan terus mempertemukan kalian. Entah sebagai ujian atau sebagai penyatuan, yang akhirnya tiba di waktu yang paling tak terduga. Karena pada akhirnya, kekuatan yang mengikat kalian jauh lebih besar daripada sekadar perasaan biasa. Itu adalah energi yang telah melekat di dalam setiap helaan nafas, di setiap denyut jantung, dan di setiap hela napas yang keluar dari kedalaman hati terdalamnya. Kamu adalah magnet yang tak terbantahkan, yang terus menarik dan menunggu saat yang tepat untuk menyatukan kembali dua jiwa yang memang dirancang untuk bersatu dalam kebahagiaan sejati dan kekal. Dalam setiap detak hati dan setiap bayangan yang melintas di benaknya, ada kekuatan yang terus membara, menunggu waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali cinta yang pernah ada. Saat ini, dia mungkin tengah berjuang melewati luka dan penyesalan yang dalam. Tetapi di balik semua itu, harapan tetap menyala bahwa suatu saat nanti, kalian akan kembali bersatu dalam ikatan yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih abadi dari sebelumnya. Dia menyadari bahwa perjalanan menuju penyembuhan dan kedewasaan tidaklah mudah, dan bahwa luka-luka itu adalah bagian dari proses itu. Oleh karena itu, dia berusaha menahan diri, menunggu saat yang paling tepat, sambil terus memantau dan menjaga energi yang tak kasat mata ini agar tetap kuat dan terjaga. Karena dia tahu bahwa hubungan ini bukan sekadar soal keberanian dan usaha semata, melainkan tentang energi yang saling menarik dan menolak untuk dipisahkan, sebuah kekuatan yang melampaui logika dan waktu. Kamu bukan hanya sekadar orang yang dia cintai, melainkan sebuah energi yang memikat dan menggoda secara spiritual, emosional, dan batin. Kamu adalah kekuatan yang terus memanggil dan menariknya kembali, bahkan saat dia merasa harus berjuang melawan rasa bersalah, penyesalan, dan ketidakpastian. Hubungan ini adalah tentang kekuatan yang melampaui dunia nyata, sebuah magnet yang mengikat kalian lebih dari sekadar perasaan biasa. Karena kamu adalah energi yang menunggu saat yang tepat untuk kembali menyatukan dua jiwa ini,
karena kalian berdua telah dipertemukan oleh kekuatan yang lebih besar dari diri kalian sendiri. Sebuah takdir yang tak pernah benar-benar berakhir, melainkan terus berputar dan menunggu waktu yang tepat untuk bersatu kembali dalam kebahagiaan yang hakiki dan kekal. Jadi, dalam setiap napasnya yang penuh kerinduan dan harapan, dia menyimpan kekuatan dari energi yang tak terlihat namun begitu nyata. Suatu kekuatan yang terus membara dalam hatinya, menunggu saat yang tepat untuk menghidupkan kembali cinta yang pernah ada dan mempertemukan kembali dua jiwa yang memang tak pernah benar-benar berpisah. Ia mungkin saat ini tengah berjuang melewati luka dan penyesalan. Tetapi dia tahu bahwa di balik semua itu, ada harapan yang tak pernah padam, bahwa suatu hari nanti, kalian akan kembali bersatu dalam ikatan yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih abadi. Karena, pada akhirnya, energi ini adalah kekuatan yang tak terbantahkan dan tak pernah pudar, sebuah magnet yang terus menarik dan menunggu waktu yang sempurna untuk menyatukan dua hati yang memang dirancang untuk bersatu dalam kebahagiaan sejati dan kekal. Apakah dia benar-benar menyesal telah meninggalkanmu? Pertanyaan itu terus bergema di dalam benakmu, seperti bisikan lembut yang menyusup perlahan ke dalam relung terdalam hati dan pikirannya, menembus setiap lapisan keraguan dan keputusasaan. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Pertanyaan itu juga hidup dalam diamnya, tersembunyi di balik tatapan kosong saat malam menjelang, saat dunia terasa sunyi dan sepi, dan di saat itulah penyesalan berbisik lembut di dalam hati dan jiwanya, mengisi ruang kosong yang dulu penuh dengan kehadiranmu. Ia mungkin berusaha menutupinya dengan tawa dan senyum di depan orang lain, tetapi di balik semua itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dan rumit. Rasa sesal yang menggunung, yang tidak pernah benar-benar hilang, meskipun ia berusaha menyembunyikannya dengan keras kepala dan ego yang tinggi. Ya, dia menyesal. Tapi penyesalan itu bukanlah sesuatu yang mudah diakui atau diungkapkan secara langsung, karena ego dan harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kamu, yang mungkin tak akan pernah lagi ia temukan di tempat lain, atau bahkan di dunia ini. Ia menyadari bahwa apa yang ia tinggalkan, apa yang ia abaikan, adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Sesuatu yang seharusnya ia pelihara dan jaga dengan sepenuh hati, karena itu adalah bagian dari jiwanya, bagian dari dirinya, yang selama ini ia abaikan dan anggap remeh. Kamu adalah sosok yang selama ini membuatnya merasa hidup, merasa lengkap, merasa bahagia, dan kini, setelah kepergianmu, ia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya yang tak pernah bisa ia kembalikan, yang meninggalkan luka yang dalam. Dan luka itu semakin hari semakin menggunung, mengikis bagian dari hatinya yang dulu penuh harapan dan cinta. Kartu Five of Cups menggambarkan suasana hati yang penuh penyesalan mendalam dan kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Ia menatap ke belakang, ke masa lalu yang penuh kenangan manis dan luka yang dalam. Ia melihat semua momen indah yang kalian jalani bersama. Dan seolah-olah di matanya saat ini, semuanya berubah menjadi bayang-bayang yang memudar dan meninggalkan rasa kehilangan yang menyakitkan. Ia tidak lagi memusatkan perhatian pada apa yang masih bisa diperbaiki atau diselamatkan, karena pikirannya terpaku pada apa yang telah rusak dan tak lagi bisa diperbaiki. Saat kamu pergi atau memilih untuk diam, dia mungkin tidak langsung menyadari dampak dari kepergiannya itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, luka itu mulai terasa begitu menyakitkan dan menggerogoti jiwanya. Luka yang bukan hanya karena kehilanganmu, tetapi juga karena ia menyadari bahwa ia yang mendorongmu menjauh, yang membuatmu merasa tidak dihargai dan tidak dicintai, dan kini ia harus menanggung beban rasa bersalah itu sendirian. Nine of Swords memperlihatkan penderitaan yang tidak terlihat oleh dunia luar. Di balik senyum dan tawa yang ia tunjukkan di depan umum, tersimpan kepedihan dan rasa bersalah yang begitu dalam. Ia seolah tenggelam dalam lautan pikiran dan perasaan yang tidak mampu ia ungkapkan secara langsung. Saat malam tiba,
saat semua topeng dan kedok telah dilepas, saat sunyi menyelimuti ruangan dan dunia luar seakan-akan berhenti sejenak. Di sanalah semua penyesalan, rasa bersalah, dan ketakutan akan kehilanganmu memenuhi ruang hatinya. Ia terus memikirkan kata-kata terakhir yang kalian ucapkan, tindakan yang diambil, dan kesempatan yang terlewatkan, seolah-olah waktu berhenti dan ia terjebak dalam sebuah lingkaran penderitaan yang tak berujung. Ia merasa seperti terperangkap dalam labirin pikirannya sendiri. Sebuah tempat di mana rasa bersalah dan penyesalan menumpuk dan tak pernah berakhir. Dan disitulah ia berjuang sendirian, tanpa ada yang benar-benar memahami apa yang ia rasakan dan alami. Ten of Swords memperlihatkan bahwa di suatu titik tertentu, dia merasa telah menghancurkan dirinya sendiri secara perlahan. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan terhadapmu, pergi, mengabaikan, atau bahkan menyakiti, pada akhirnya melukai dirinya sendiri jauh lebih dalam. Meninggalkanmu mungkin menjadi bentuk pelarian dari luka batinnya sendiri, atau karena ia tidak tahu bagaimana harus memperjuangkan seseorang yang tulus mencintainya. Mungkin juga karena ia terlalu takut terhadap kedalaman perasaan, sehingga memilih untuk menghindar dan menutup hati rapat-rapat. Tapi kini, setelah semua berlalu dan kenyataan menyadarkannya, dia menyadari bahwa kamu bukan hanya seseorang yang hadir dalam hidupnya, melainkan satu-satunya orang yang benar-benar melihatnya apa adanya, tanpa syarat dan tanpa pura-pura. Dan dia menyadari bahwa dia telah menyia-nyiakan kesempatan itu. Kesempatan untuk memiliki dan mencintai seseorang yang tulus, yang selalu berusaha memahami dan menerima dia apa adanya, tanpa syarat dan tanpa celah. Yang paling menyakitkan bagi dia bukan hanya rasa bersalah dan penyesalan, tetapi kenyataan bahwa kemungkinan besar sudah terlambat. Seven of Pentacles menunjukkan bahwa dia masih diam-diam berharap dan berdoa agar waktu dapat memperbaiki semuanya. Ia melihat ke belakang, ke masa lalu yang penuh harapan dan mimpi, dan bertanya-tanya dalam hati, jika saja aku lebih sabar, lebih berhati-hati, atau tidak terburu-buru, apakah dia masih di sini sekarang? Apakah aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Ia berdiri di ambang ketidakpastian. Tidak tahu apakah kamu akan memaafkannya atau tetap menjauh. Dan di saat yang sama, ia merasa seperti terjebak dalam ketidakpastian itu. Seperti orang yang menunggu jawaban dari sebuah harapan yang mungkin tak akan pernah terwujud. Ia merasa seolah-olah waktunya semakin menipis, dan setiap detik yang berlalu adalah luka yang semakin dalam, yang tidak bisa ia hilangkan. Dan semakin dalam luka itu menganga, semakin ia menyadari bahwa mungkin tak ada lagi jalan untuk memperbaiki semuanya. Namun yang semakin memperdalam rasa penyesalan dan ketidakpastian itu adalah kehadiran Page of Swords. Dia belum benar-benar pergi dari hidupmu. Meskipun diam dan berusaha menjaga jarak, dia masih mengawasi, masih menyimpan perasaan, dan masih menyebut-nyebut namamu dalam pikirannya. Tetapi bukan karena obsesi kosong, melainkan karena penyesalan yang perlahan berubah menjadi kesadaran spiritual bahwa kehilanganmu adalah titik balik dalam hidupnya. Bahwa kamu adalah guru yang semesta kirimkan untuk mengguncang fondasi hatinya yang selama ini tertutup oleh ego dan ketakutan. Kehilangan ini menjadi pelajaran besar baginya. Sebuah panggilan untuk menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat dan berharga untuk disia-siakan oleh rasa takut dan ketidakpastian, dan bahwa setiap detik yang terlewatkan adalah sebuah peluang yang tak bisa kembali. Jadi ya, dia menyesal. Bukan sekadar kata-kata kosong yang diucapkan untuk menenangkan hati, tetapi penyesalan yang dalam dan tersembunyi di dalam luka batinnya. Ia menyimpan rasa bersalah yang menggunung dan gelisah, yang hanya bisa ia rasakan dalam keheningan dan diam. Dan jika suatu hari nanti dia muncul kembali di hadapanmu, jangan terkejut jika air matanya bukan hanya karena kerinduan, tetapi juga karena rasa bersalah yang selama ini ia pendam dan tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Penyesalan ini telah menjadi bagian dari dirinya, sebuah luka yang tak berkesudahan, dan mungkin di balik air mata itu tersembunyi harapan yang sangat dalam bahwa suatu saat nanti ia bisa memperbaiki semuanya, atau setidaknya
mendapatkan pengampunan dari hati yang pernah ia lukai. Karena pada akhirnya, penyesalan itu mungkin adalah jalan bagi dia untuk menyadari betapa berharganya dirimu dan bahwa dalam setiap luka yang ia alami, tersimpan pelajaran dan harapan akan sebuah keberanian untuk memperbaiki dan menguatkan hati yang pernah terluka. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.